Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Satria Purnama, NIM 243232053. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Rodatul Ulum Kayu Aro, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Dek 1 pada Universitas Islam Negeri Raden Masaid Surakarta tahun 2025. Dalam video ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Pernikahan Terlarang dalam Islam. Materi ini merupakan materi kelas 11 semester genap tahun ajaran 2024-2025. Dan dalam pelajaran ini, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Kira-kira seperti apa ya videonya? Mari kita simak bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doanya. Teman-teman, ada baiknya sebelum belajar kita untuk membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbana nawwir qulubana wassir afqarana wassir sarana lillahi ilmi min ustazina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala upaya kita untuk mencari ilmu. Amin. Ya Rabbal alamin. Baik, sebelum proses pembelajaran kita mulai, saya cek dulu kesiapan pembelajaran pada pagi hari ini. Pertama tentang pakaian, ya. Saya cek dulu satu persatu ini, ya. Sepertinya rapi semuanya. Nah, ini bintang ini pecinya ini, coba dibenarkan pecinya. Biar nama ganteng. Kan lebih semangat untuk belajar. Oke, selanjutnya ya, saya absen kehadiran pada pagi hari ini. Ya, silakan tunjuk tangan yang saya sebutkan namanya. Pertama, Alifa Humairah, Arsi Dina Fadilah, bin Farel Ardiansyah, Gustiawan, Nesa Cahya Rahayu, Nurul Aprilianti, Reni Nursabila, Cynthia Angelita. Satu orang sakit ya. Ya. Berikutnya, sebelum proses pembelajaran kita mulai, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu kepada seluruh siswa. Silakan berdiri dan satu orang untuk memimpinnya. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku
Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku, Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini, materi yang akan Bapak ajarkan yaitu tentang bab pernikahan atau fikih munakahat. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang hukum nikah, bagaimana cara memilih pasangan hidup yang baik, kemudian mahram nikah, orang-orang yang haram dinikahi, kemudian ada rukun nikah, ada talak, ada rujuk. Ya, dan hari ini kita masuk dalam materi berikutnya, yaitu pernikahan terlarang. Kenapa laki-laki diperbolehkan lebih dari 1 maksimal 4, sementara perempuan tidak diperbolehkan? Alasannya siapa yang mau? Tunjuk tangan yang bisa menjawab. Adil, bisa? Dampak positifnya apa? Dampak negatifnya apa? Ada bisa jawab? Laki-laki boleh menikahi 4 orang perempuan. Kalau ada istri yang kelima, maka istri yang kelima harus diceraikan. Kalau istrinya 10, maka urutan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 diceraikan. Sisakan 4. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri ke-4. Nah, perempuan hanya boleh menikahi 1 orang laki-laki. Alasannya, kalau seorang perempuan, kalau seorang laki-laki mempunyai 4 orang istri, kemudian istri pertama punya anak, si Fulan namanya. Fulan ini binti siapa? Binti bapaknya kan? Istri kedua punya anak si Fulani. Fulani binti siapa? Binti bapaknya. Anak istri ketiga punya anak Fulanah. Fulanah binti bapaknya. Yang keempat seperti itu juga. Siapa bapaknya? Ya 1. Jelas. Jelas ya, nasabnya jelas ya. Adapun dalam bab ini tujuan pembelajarannya yang pertama adalah menjelaskan tentang pernikahan terlarang, kemudian yang kedua menjelaskan dalil tentang pernikahan terlarang, yang ketiga menganalisis dampak pernikahan terlarang dalam Islam, dan yang keempat menyimpulkan hikmah pernikahan terlarang dalam Islam, yang kelima meyakini kebenaran ketentuan pernikahan terlarang dalam Islam, yang keenam membiasakan sikap komitmen, bertanggung jawab, bersatu, dan menepati janji sebagai bentuk implementasi pernikahan dalam Islam. Dan yang terakhir adalah menyajikan ketentuan pernikahan terlarang dalam Islam. Kemudian outline, ya, pembahasan dalam PPT ini mencakup pertama, pengertian pernikahan terlarang, ya. Kemudian yang kedua, ada dalil nakli tentang pernikahan terlarang. Yang ketiga, ada macam-macam pernikahan terlarang, dan yang keempat ada hikmah pernikahan terlarang. Anak-anakku semuanya, kita lihat ada gambar di samping, ada lebih kurang ada 6 gambar, ya. Kita bisa melihat kira-kira pernikahan melalui gambar ini ada beberapa macam pernikahan terlarang. Ilustrasi pernikahan terlarang. Yang pertama ada kontrak, atau istilahnya di kontrak, nikah kontrak, nanti akan kita bahas. Kemudian ada kemudian gambar, ini ada Al-Quran, ini ada salib. Berarti apa? Ini ada orang yang di belakangnya ada Mekah. Naik haji atau sedang umroh. Ini ada orang, ini dia punya pasangan, ada orang ketiga. Ya. Kemudian di sini ada apa ini?
Ya, sesama laki-laki. Istilahnya disebut dengan LGBT. Nah, ini yang akan kita bahas. Ini baru 6 poin. Ya. Nanti ada lebih kurang 19 macam pernikahan terlarang dalam Islam yang mudah-mudahan kita nanti tidak salah pilih dalam memilih pasangan. Kita lanjut. Ya. Ini dasar hukum pernikahan terlarang, dasar hukum pernikahan dalam Islam terdapat dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Silakan satu orang siswa siapa yang mau membaca? Ya, kakak. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Shadaqallahul azim. Silakan dibaca artinya. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ya, itu adalah landasan pembahasan kita tentang pernikahan. Quran surat An-Nahl ayat 72. Boleh kembali ditutup Al-Qur'annya? Kita masuk materi. Ya. Adapun macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. Yang pertama itu ada nikah mut'ah atau kawin kontrak. Istilah kita itu kawin kontrak. Di mana nikah yang diniatkan, diucapkan dalam akad nikah serta dijanjikan hanya akan berlangsung selama masa waktu tertentu. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, bisa 1 minggu, 2 minggu, 1 tahun, 2 tahun dan lain sebagainya. Sesuai dengan akad nikah itu. Maka ketika akad itu selesai, maka selesailah usia pernikahan mereka. Nah, dulu nikah mut'ah sempat diperbolehkan oleh Rasulullah ketika para sahabat sedang menghadapi perang karena adanya kesenjangan. Kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena yang dirugikan itu adalah kaum Hawa, kaum perempuan. Nanti anaknya gimana, nasib anaknya seperti itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, itu ada nikah muhalil. Nikah yang sengaja dilakukan antara laki-laki dengan janda talak 3
dengan tujuan supaya wanita halal nikah kembali dengan mantan suaminya setelah pernikahannya putus dengan talak bain. Talak bain talak berapa? Talak 3. Kalau ada seseorang yang sudah mentalak 3, kemudian talak bain kubro, artinya mereka sudah tidak bisa balikan kembali, terkecuali pihak mantan suaminya sudah menikah dengan perempuan lain, mantan istrinya sudah menikah dengan perempuan lain, ya. Kemudian mereka bercerai, kemudian mereka barulah boleh balikan lagi. Tetapi dalam kasus nikah muhalil, setelah mereka bercerai, kemudian si laki-laki menikah dengan perempuan lain, si perempuan menikah dengan laki-laki lain, tapi perempuan yang menikah dengan laki-laki lain ini memang sudah dibuat skenario. Nanti kamu menikah, setelah menikah kita cerai, seperti itu. Disengajakan untuk bisa balikan kepada mantan pasangannya dulu, mantan istrinya dulu. Ini. Kemudian nikah ini hukumnya adalah haram, ya. Yang ketiga itu ada nikah sigor, tukaran atau barter. Ya, definisi nikah sigor ini adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu. Atau ada perkataan lain, nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu. Nah, dalam nikah sigor ini tidak ada yang namanya mahar. Tidak pakai mahar. Jadi yang dijadikan mahar itu adalah tukarannya tadi. Itu jadikan mahar. Saya mau menikah dengan adikmu dengan syarat kamu harus menikah dengan adikku, seperti itu. Itu sebagai mahar, nikah sigor. Nah, jadi kalau nikah ada syarat tertentu seperti itu, maka nikahnya dianggap haram, tidak sah atau nikah terlarang. Kemudian yang keempat, nikah dalam masa iddah. Menikahi seorang wanita yang masih dalam masa iddah, baik cerai atau ditinggal mati suaminya adalah haram berdasarkan firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 235, ya. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Masa iddah perempuan itu berbeda-beda. Ada iddah cerai, ada iddah ditinggal wafat suami, ada iddah cerai ketika sedang sudah tidak haid lagi. Ada iddah ketika masih bisa haid, seperti itu. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 3 kali suci. Nah, ketika masih dalam masa iddah, maka perempuan tidak boleh dinikahi tunggu sampai iddahnya selesai. Ya. Yang kelima, ada nikah dengan perbedaan agama. Saya kasihkan contoh di sini adalah nih gambar, ya. Ada gambar, ya. Ada artis-artis ternama, ya, dengan ingin meningkatkan popularitasnya, kemudian dia menikah, ya, walaupun agamanya berbeda. Maka menikah dengan beda agama itu hukumnya haram. Maka ketika kita mencari pasangan, poin yang pertama yang harus kita nilai adalah agamanya. Agama nomor 1. Selebihnya nomor sekian. Agama tetap nomor 1. Berikutnya, ada nikah insek atau nikah sedarah. Ya. Siapa yang sedarah dengan kita termasuk ibu kita, kakak kita, adik kita, ya, saudara kita. Terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 23. Itu sebagai dasarnya. Jadi dalam ini ada ibu, ada anak perempuan, ada saudara perempuan ayah, ada saudara perempuan ibu, ada anak perempuan dari saudara laki-laki, ada anak-anak perempuan dari saudara perempuan, ibu-ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuan yang satu susuan dengan ibu, ada ibu-ibu istrimu atau mertua kita, anak-anak perempuan dari istrimu, anak tiri kita, yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum mencampurinya dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa atasmu jika menikahinya. Artinya ketika seorang laki-laki menikahi seorang janda yang mempunyai anak, maka ketika
dia bercerai dan belum pernah menyentuh istrinya, maka dia boleh menikahi anaknya ketika bercerai. Tapi ketika sudah menyentuhnya, ya menyentuhnya maksudnya ya dada kutip, maka dia tidak boleh menikahinya. Kemudian mana lagi? Anak kandung, menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dua orang bersaudara artinya seorang laki-laki menikahi dua orang perempuan bersaudara, kakak, adik, dinikahi bareng-bareng, maka itu tidak boleh. Kalau mau, itu diceraikan satu. Kakaknya atau adiknya diceraikan, baru satu boleh. Nah, seperti itu. Kalau nikah secara bareng-bareng, itu tidak diperbolehkan. Lanjut. Ini, lihat gambar. Ada dampak dari pernikahan saudara. Terjadinya pernikahan saudara, dampak yang terjadi adalah cacatnya fisik anak. Ya, cacatnya fisik anak. Ini ya, contoh-contohnya. Ini jari-jarinya dua, ya. Ini anak kecil tapi mukanya seperti orang tua. Nah, ini telinganya besar ya seperti itu. Ini kepalanya agak lonjong ke belakang dan rahangnya agak maju ke depan. Nah, itu anak kecil seperti orang tua, dan ini jari-jarinya harusnya 10 jadi 20. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang lainnya ketika terjadinya pernikahan saudara. Nah, kemudian yang ketujuh, ada nikah dengan mahram dan sepersusuan. Ya. Ada orang beda ibu tapi menyusu pada ibu yang sama. Maka mereka ketika tumbuh besar tidak boleh menikah. Karena ibunya satu. Siapa? Orang yang menyusui, walaupun itu bukan ibu kandungnya. Lanjut. 8. Menikahi istri yang telah ditalak 3. Ya. Wanita diharamkan bagi suaminya setelah talak 3, kalau talak bain kubro. Talak dihalalkan bagi suami untuk menikahinya sehingga wanita itu menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang wajar, bukan nikah tahlil atau muhalil yang tadi dijelaskan. Lalu terjadi cerai antara keduanya. Maka suami sebelumnya diperbolehkan menikahi wanita itu kembali setelah masa iddahnya selesai. Dasarnya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 230. Nikah dengan istri yang telah ditalak 3. Ketika terjadi hal seperti ini, maka dia harus nikah kembali dengan ijab kabul baru, mahar baru, ya, wali dan saksi. Ini masuk dalam kategori talak bain, nikah dengan wanita berzina atau pelacur. Nah, ya, jadi ini dalam Al-Quran itu sudah dijanjikan oleh Allah. Dalam Quran surat An-Nur ayat 26. Ini juga sebagai motivasi bagi anak-anak muda, ya, besok ketika remaja kemudian ingin menikah. Dasarnya dalam Quran surat An-Nur. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Nah, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Seperti itu. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga. Jadi salah satu kandungan dari surah An-Nur adalah ketika kita ingin mencari pasangan yang baik, maka salah satu caranya adalah perbaiki diri kita dulu. Ketika diri kita baik, maka insya Allah kita akan mendapatkan pasangan yang baik. Kita ingin mendapatkan pasangan yang baik, ternyata diri kita sendiri tidak baik. Seperti itu. Ya, ini nikah dengan wanita berzina atau pelacur. Ini janji Allah dalam Quran surah An-Nur untuk kita semuanya. Insya Allah. Belum masuk ke kesimpulan, silakan. Ada yang tanyakan? Ya. Apakah seorang pria boleh menikahi dua saudara perempuan sekaligus? Apakah seorang pria boleh menikahi dua orang bersaudara sekaligus? Dari anak-anakku semua ada yang bisa menanggapi pertanyaan tersebut?
menjawab. Ya, Boleh. mana? Tidak boleh seorang pria diharamkan menikahi dua perempuan saudara sekaligus Ya. dalam Islam. Dijelaskan dalam dalil Quran surah An-Nisa ayat 23 yang artinya, dan diharamkan atas kamu menikahi dua perempuan yang bersaudara sekaligus, Ya. kecuali terhadap apa yang telah terjadi pada masa lampau. Ya. Jadi menikahi dua orang bersaudara itu tidak diperbolehkan. Nah, kita lanjut aja ya. Ini adalah kesimpulan atau hikmah daripada pernikahan terlarang. Pertama, menjaga kehormatan wanita. Kedua, menjaga keturunan yang sah dari yang tidak jelas. Ketiga, menjaga kehormatan dan kesucian hubungan suami istri. Yang keempat, mencegah penipuan dan penyalahgunaan agama. Yang kelima, menghindari konflik keluarga dan sosial. Yang keenam, mendidik umat untuk taat dan bersabar. Ini kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya pada kesempatan materi kita pada hari ini adalah larangan dalam pernikahan bukan semata-mata pembatasan, tapi perlindungan terhadap martabat manusia, keturunan, dan tatanan sosial. Islam tidak melarang suatu kecuali ada mudarat yang nyata dan tidak mewajibkan sesuatu kecuali ada maslahat yang besar. Nah, itu kesimpulannya ya. Ini lanjutnya, setelah materi ini saya bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan saya berikan LKPD, beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan dalam kelompok. Setelah diskusikan, nanti silakan hasil diskusi dipaparkan di depan. Oke, saya bagikan dulu kerja kelompoknya. Baik, silakan didiskusikan materi yang sudah saya berikan. Diskusikan, cari jawabannya menurut kelompok kalian masing-masing. Oke, udah selesai semuanya? Nah, siap untuk dipresentasikan? Baik, silakan kepada kelompok 1 ya untuk memaparkan hasil diskusi di depan. Untuk perwakilan 2 orang saja untuk dibacakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 1 ingin menjabarkan hasil diskusi kita mengenai pernikahan terlarang. Apakah boleh menikahi istri, ayah, atau ibu tiri dalam Islam? Jelaskan dalilnya. Dalam Islam, menikahi istri ayah atau ibu tiri adalah diharamkan secara mutlak, meskipun ayah sudah meninggal atau telah menceraikannya. Dalilnya terdapat pada surah An-Nisa ayat 22. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali terhadap yang telah terjadi pada masa lalu. Sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan dibenci serta seburuk-buruk jalan. Penjelasannya, ayat ini melarang dengan tegas seorang anak laki-laki menikahi mantan istri ayahnya, baik masih menjadi istri ayahnya maupun sudah diceraikan atau ayahnya telah wafat. Islam memandang pernikahan semacam ini sebagai bentuk pelanggaran terhadap kehormatan keluarga dan tatanan moral. Baik, berikan tanggapan penampilan dari kelompok 1 kepada kelompok 4, silakan menanggapi. Menurut kami, dari kelompok 1, pemaparan jawaban dari kelompok 1 sudah sangat bagus dan mudah dipahami. Berikan tepuk tangan. Berikutnya untuk kelompok 2,
silakan memaparkan hasil diskusinya ke depan, perwakilan 2 orang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi kami. Apakah pernikahan dengan wanita yang sedang dalam masa idah diperbolehkan? Tidak, pernikahan dengan wanita yang sedang dalam masa idah tidak diperbolehkan dalam Islam. Dijelaskan dalam dalil Quran surah Al-Baqarah ayat 235. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu berazam untuk melangsungkan akad nikah sebelum habis masa idah." Jadi, kesimpulan dari materi ini, pernikahan dengan wanita yang sedang dalam masa idah haram hukumnya dan tidak sah karena melanggar batas dan ditetapkan oleh Allah. Sekian dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tanggapan dari kelompok 1 yang ingin menanggapi. Ya, silakan. Kami sangat puas atas jawaban yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Dengan yang meriah. Itu tadi penampilan ya, sudah kita lihat hasil pemaparan materi dan hasil diskusi dari 4 kelompok yang sudah kita kerjakan. Dan berikutnya, sebelum kita akhiri, saya punya sedikit kuis. Nah, kuis sebagai penutup kita pada kesempatan pertemuan hari ini. Ya, silakan dipilih dari 4 jawaban yang paling tepat. Cukup pakai lisan saja ya, saya bacakan. Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya, kapan ia boleh menikahi saudari mantan istrinya? Apa jawabannya? C. Setelah ya. Ya, kita lihat jawabannya. Ya, benar. Setelah masa idah mantan istrinya selesai. Pertanyaan kedua. Apa hukum menikahi wanita yang merupakan bibi kandung atau saudari ayah atau ibu? Hukumnya apa? Haram. Benar. Ya, kita lihat. Ya. Haram ya, menikahi itu haram ya. Lanjut. Ketiga, apa hukum menikahi wanita non-muslim yang bukan ahli kitab? Yahudi atau Nasrani? Apa? Haram. Ya, kita lihat jawabannya. Ya, haram. Pertanyaan. Terakhir ya. Terakhir, menikahi ibu persusuan, perempuan yang pernah menyusui kita saat kecil, dalam Islam hukumnya? Haram. Ya, haram. Oke. Itulah tadi pemaparan materi dan diskusi kita pada pagi hari ini ya. Kami ucapkan terima kasih ya atas semangatnya pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan hari ini bisa menjadikan masa depan kita lebih teratur dan lebih tertata dan lebih disiplin lagi dan bisa sukses. Amin ya robbal alamin. Dan marilah kita tutup pelajaran kita pada